Salam semesta, hidup itu jalani saja. Mengaji Tajul Arus, rujukan utama mendidik jiwa. Macam-macam keadaan hati. Sahabat, banyak sekali perumpamaan-perumpamaan yang dibuat oleh Ibnu Athaillah dalam hikmahnya. Perumpamaan-perumpamaan ini dibuat agar kita paham dan mengerti bahwa keadaan hati yang bersifat gaib dapat tercermin dari keadaan di sekeliling kita, sehingga kita mudah dalam memahaminya. Setelah kita mampu memahaminya, kita akan terus belajar dan berusaha agar mempunyai hati yang bagus dan menghindarkan dari hati yang buruk. Sebab hati adalah objek pandangan Allah. Allah tidak melihat harta, kekayaan, ataupun jabatan kita. Allah hanya melihat hati kita. Sehingga kita harus menjaga hati kita dari segala sesuatu yang dapat merusak pandangan hati kita, keadaan atau kehendak hati kita, serta menyembuhkan berbagai macam penyakit hati kita. Sahabat, tentang keadaan hati, ada hati yang rusak, ada pula hati yang bagus, seperti halnya rumah. Hati yang rusak adalah hati yang dipenuhi oleh sifat munafik, amarah, kesat, iri, dan dengki yang disebabkan oleh cinta kepada dunia. Hati yang rusak ini seperti satu adalah hati yang berpenyakit, contohnya syirik, kufur, nifak, dan lalai. Yang kedua, hati yang munafik, yaitu hati yang menyembunyikan sesuatu sehingga berbeda dengan yang ditampilkan. Layaknya orang beriman, tetapi hatinya dipenuhi oleh kebencian. Yang ketiga adalah hati yang menyimpang, yang mengetahui kebenaran tetapi meninggalkannya akibat sombong dan munafik. Yang keempat adalah hati yang murka, yaitu hati yang dipenuhi oleh amarah karena tidak menyukai sesuatu atau seseorang. Yang kelima adalah hati yang tertutup, hati yang selalu melakukan maksiat dan dosa serta kufur dan tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah hati yang kesat, yang sudah mengetahui kebenaran tetapi menyimpang darinya. Sementara hati yang bagus dipenuhi oleh iman, rasa cemas, rasa takut, takwa, kasih sayang, serta takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bagus ini seperti yang pertama adalah hati yang tunduk, hati yang terus-menerus berzikir kepada Allah. Yang kedua adalah hati yang tenang, yang tidak ragu dan tidak goyah, memasrahkan semua kepada Allah sehingga dapat menghadapi kesulitan ataupun musibah. Yang ketiga adalah hati yang bertakwa, yaitu yang selalu menyadari pengawasan Allah serta mengagungkan syiarnya. Yang keempat adalah hati yang suci, hati yang bersih dari segala keburukan dan noda syahwat. Yang kelima adalah hati yang kembali, yaitu hati kembali kepada Allah, menyadari kelalaiannya dan sekaligus bertobat kepada Allah. Dari semua itu, di manakah hati kita lebih condong? Jika hati kita lebih condong pada hati yang rusak, maka kita harus segera memperbaikinya. Jika hati kita yang satu lebih condong pada kebaikan atau yang bagus, maka kita harus menjaga dan memeliharanya agar terus terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, apabila hati kita rusak, maka hati kita akan kosong dari rasa takut dan rasa cemas, sehingga menyebabkan kita cinta dunia, takut miskin,
panjang angan-angan berpaling pada Allah, dan juga tidak takut dan malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hati yang seperti ini akan dikuasai oleh iblis. Tetapi jika hati kita diliputi oleh rasa takut dan cemas, tidak akan dikuasai oleh iblis. Sahabat, yuk kita kosongkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Baik hal itu yang menggiurkan, syahwat, harta, ataupun kedudukan. Jika hati kita sudah kosong, maka rahmat, taufik, dan bantuan akan selalu menjaga dan memelihara kita setiap waktu. Wallahu a'lam. Sekian, hidup itu jalani saja. Salam semesta.